Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Simak terus videonya sampai selesai agar mudah memahami. Jangan sampai di skip. Like, subscribe, comment, and share. Thank you. Kita tahu bahwa materi di alam ini pasti akan terus mengalami perubahan, mulai dari berubah bentuk, wujud, bahkan menjadi suatu zat yang baru. Ada yang tahu apa itu ilmu kimia? Ya, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Contohnya, air, kayu, dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan perubahan sifat, materi dibedakan menjadi dua: perubahan fisika atau fisis dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak disertai dengan terjadinya zat baru. Adapun gejala atau ciri yang menyertai perubahan fisika: pertama, perubahan bentuk, contoh beras menjadi tepung beras. Perubahan wujud, contoh air menjadi es. Perubahan ukuran, contohnya kapur barus lama-kelamaan menjadi kecil dan habis. Pengaruh pelarutan atau pemanasan, contoh garam dilarutkan dalam air atau pemuaian pada logam. Sebab-sebab lain juga ada, contoh pewarna pada makanan. Perhatikan gambar, larutan air garam, campuran besi dipisahkan dengan magnet, es meleleh, kaca pecah, kertas dipotong, bola lampu menyala. Ini merupakan beberapa contoh dari perubahan fisika. Perubahan kimia adalah perubahan pada zat yang menyebabkan munculnya zat baru. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Adapun ciri-ciri reaksi kimia: terbentuknya gas-gas. Terbentuknya gas-gas contohnya kertas dibakar, kompor menyala, karbit disiram air, sampah membusuk, dan lain-lain. Timbulnya endapan. Timbulnya endapan contohnya susu menjadi basi, minyak menjadi tengik, batu kapur disiram air. Ciri-ciri selanjutnya perubahan warna. Perubahan warna misalnya buah menjadi masak, besi berkarat, roti menjadi gosong. Perubahan suhu, ada reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Reaksi eksoterem contohnya pembakaran, petasan yang meledak. Reaksi endoterem contohnya perubahan beras menjadi nasi atau fotosintesis. Nah, ini ada video tentang perubahan kimia. Ketika kita bermain petasan, ketika petasan itu dibakar akan timbul ledakan dan gas-gas. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan kimia. Yang terjadi pada suatu materi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab terjadinya perubahan kimia: pertama, proses bernafas. Proses bernafas ini mengubah oksigen menjadi karbon dioksida. Perubahan oksigen menjadi karbon dioksida termasuk perubahan kimia. Proses fotosintesis merubah gas karbon dioksida dan air menjadi gas oksigen dan karbohidrat. Pembakaran, kayu dibakar menjadi arang merupakan contoh perubahan kimia. Perkaratan adalah reaksi oksigen menembus ke dalam celah-celah besi sehingga lama-kelamaan terbentuk karat pada celah-celah tersebut. Perubahan besi menjadi karat adalah contoh perubahan kimia. Sedangkan pembusukan, contoh perubahan kimia karena peristiwa pembusukan adalah roti menjadi berjamur, nasi yang membusuk, susu menjadi masam. Selanjutnya fermentasi. Fermentasi ini merupakan proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Contoh perubahan dari singkong atau beras menjadi tapai. Produk fermentasi lainnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya perubahan wujud ada padat, cair, dan gas. Saya akan menjelaskan tentang
perbandingan partikelnya. Kalau padatan, tersusun rapat dan relatif diam di tempatnya. Satu-satunya gerakan pada partikel zat padat adalah getaran. Susunan partikel yang demikian membuat zat padat mempunyai bentuk dan volume yang tetap, dan kompresibilitasnya sangat rendah. Maksudnya di sini sangat sukar dimampatkan. Sedangkan dalam zat cair, partikel masih tersusun rapat, tetapi masih dapat bergerak terbatas. Oleh karena itu, zat cair mempunyai volume yang tertentu, tetapi bentuknya mengikuti tempat wadahnya. Kompresibilitas zat cair juga sangat rendah. Kompresibilitasnya ini sama seperti padatan tadi, sangat sukar dimampatkan. Sedangkan gas mempunyai struktur partikel yang dapat bergerak bebas sehingga bentuk dan volumenya tidak tetap. Gas mengisi ruangan yang ditempatinya secara homogen. Artinya, gas tersebar merata dalam ruang. Karena partikelnya yang tidak rapat, gas mudah dimampatkan. Selanjutnya, perhatikan gambar perubahan wujud materi. Warna merah memerlukan kalor, sedangkan warna kuning melepaskan kalor. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi. Menguap merupakan peristiwa wujud air menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas? Mengembun, ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Sedangkan menyublim, ini proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses mengkristal ini dilihat berubahnya uap menjadi salju.